Halo teman-teman belajar, kembali lagi di channel Belajar bersama saya di sini. Dan saya akan mencoba kali ini untuk menjelaskan pragmatik sekalian semua. Sekali lagi karena ada yang merequest, ada yang meminta penjelasan tentang reference dan inference. Cuma kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih detail tentang reference dan inference ke kalian semua. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan lebih detail juga ya. Oke, kita akan mulai dengan uh, konteks dan juga prior knowledge. Nah, konteks dan prior knowledge. Konteks, prior knowledge, oke. Nah, konteksnya ini. Anggaplah sekarang ada dua orang ya, ada Doni sama Roni. Yang baru saja tadi ada sedikit argumen dengan seorang pria yang sudah berumur namanya Robert, oke. Nah, Doni sama Roni ini tadi baru aja ada argumen dengan pria yang sudah berumur namanya Robert. Jadi konteksnya itu adalah mereka baru saja beradu argumen. Jadi baru saja panas gitu, panas ada adu argumen. Itu adalah konteksnya. Dan itu menjadi, jadi mereka ini punya prior knowledge atau experience beradu argumen dengan si pria yang sudah berumur namanya Robert. Oke, jadi sesudah mereka bertengkar tadi, beradu argumen tadi dengan Robert, mereka berdua, Doni sama Roni ini, pergi ke suatu tempat. Nah, ke suatu acara ada anggap seperti itu. Nah, di acara ini si Doni berada di luar, sedangkan Roni ada di dalam acara gitu. Nah, si Doni ini berteriak ke Roni, "Hey Roni, the old man is waiting for you outside." Atau, "Hey Roni, the old man is coming." The old man is coming gitu misalnya. Nah, si Roni ini langsung ketar-ketir dong. Maksudnya dia, tadi kan dia punya prior knowledge habis bertengkar atau beradu argumen sama Robert. Dan konteksnya juga tadi itu mereka habis adu argumen dengan Robert. Jadi si Roni ini langsung ketar-ketir. Dia berpikir, nih ngapain si Robert datang sini lagi, mau nyari masalah lagi atau mau bertengkar lagi, jangan-jangan bawa senjata atau bawa apa, kita jadi takut gitu kan. Nah, si Roni jadi ketar-ketir gara-gara Doni bilang gitu, "The old man is coming" gitu. Dan ternyata benar, the old man is coming. Yang old man yang coming itu adalah Robert gitu. Jadi benar. Jadi siapa tadi yang di luar, si Doni. Ketika Doni bilang the old man is coming, Doni itu melakukan reference atau Doni itu refers atau mengacu pada seseorang bernama Robert dengan menggunakan the old man. The old man itu adalah noun phrase. Jadi Doni itu menggunakan noun phrase untuk refer ke Robert. The old man itu maksudnya si Robert yang datang gitu. Nah, Roni, jadi referensinya itu adalah the old man, referensinya itu the old man. Nah, si Roni yang di dalam ini, inference-nya itu langsung juga the old man itu, oh dia langsung tanggap, oh the old man itu jangan-jangan si Robert gitu. Kenapa bisa langsung tanggap? Karena Doni sama si Roni tadi ini punya prior knowledge yang sama, yaitu habis bertengkar sama Robert. Dan konteksnya juga tadi habis adu argumen kan sama Robert. Jadi ketika si Doni teriak ke Roni bilang the old man is coming, antara reference sama inference-nya itu match gitu, sama-sama, oh the old man jangan-jangan Robert. Yang dimaksud sama Doni kan, daripada dia nyebut nama, dia bilang the old man, yang dia maksud itu Robert is coming, cuma dia ganti the old man is coming gitu. Itu reference. Nah, inference-nya di si Roni ini dari si Doni tadi itu juga sama, oh Robert nih gitu, karena mereka punya prior knowledge yang sama. Tadi habis bertengkar, beradu argumen, oke. Tadi habis bertengkar, terus beradu argumen sama Robert, dan juga konteksnya kayak gitu kan, jadi after fight gitu. Oke. Nah, apa kabar nih kalau seandainya kita hapus nih prior knowledge-nya, mereka nggak pernah adu argumen dengan Robert. Si Roni ini nggak pernah adu argumen dengan Robert. Jadi mereka punya konteks yang berbeda-beda. Jadi nggak ada yang namanya konteks bertengkar tadi, nggak ada prior knowledge yang tadi habis bertengkar dengan si old man namanya Robert, nggak ada. Tiba-tiba si Doni bilang the old man is coming Roni gitu. Nah, Roni kan bingung nih, dia pasti infernya beda. Maksudnya dia pasti infernya siapa the old man? Siapa ya gitu. Dia bingung, jangan-jangan dia infernya orang yang berbeda, bukan Robert. Padahal yang dimaksud sama Doni Robert gitu kan. Bisa aja dia infer orang yang berbeda, si Roni tadi, si listener. Bisa aja infernya orang berbeda karena mereka nggak punya prior knowledge yang sama, nggak punya konteks yang sama gitu. Jadi
apa yang di refer atau reference dari speaker itu nggak ditangkap sama listener gitu. Bisa jadi kayak gitu, karena prior knowledge-nya nggak punya yang sama, dan konteksnya juga mereka nggak mengalami hal yang sama, jadi agak nggak match ketika si speaker memberikan reference di Old Man, yang ditangkap sama listener berbeda di Old Man-nya. Yang dimaksud sama speaker itu Robert di Old Man-nya, yang ditangkap oleh listener bisa aja John atau siapa gitu kan, dia nggak tahu. Atau mungkin dia nanya balik, who is the old man? Karena mereka punya prior knowledge yang sama dan juga nggak ada konteks yang sama juga seperti yang terjadi di awal tadi gitu. Oke, dalam hal ini yang perlu kalian ingat tentang reference inference juga adalah konteksnya. Konteksnya maksudnya situasinya kah, atau konteks apalah yang terjadi di mana percakapan itu terjadi atau di mana komunikasi itu terjadi. Dan prior knowledge itu juga berperan penting ketika kita membuat referensi atau reference, dan juga ketika sebagai listener kita membuat inference dalam kepala kita, atau ketika kita infer sebagai listener itu prior knowledge juga penting gitu kan. Nah, sedikit nih balik ke reference. Jadi reference itu seperti yang saya sudah kasih tadi di contoh, reference itu adalah bagaimana speaker itu refer to something. Nah, ketika speaker itu refer to something, dia menggunakan referring expressions. Referring expression itu ada apa aja? Ada proper noun, ada noun phrase, ada adjective phrase, ada pronoun. Nah, semua itu merupakan referring expression. Seperti contoh tadi, the old man is coming. The old man adalah noun phrase. Itu noun phrase yang digunakan sebagai referring expression untuk membuat reference tentang Robert yang datang gitu. Begitu juga nanti di infer gitu, old man siapa gitu. Itu juga muncul di inference ketika the listener brain works that way gitu. Dia langsung infer di kepalanya, siapa di old man gitu. Karena sekali lagi mereka nggak punya prior knowledge yang sama. Oke. Ya, jadi basically seperti teori dari George Yule yang menyatakan bahwa words themselves itu nggak bisa refer to something atau to anything gitu. Hanya people do. Jadi people menggunakan words itu untuk refer to something. Tapi words by themselves itu nggak akan bisa refer to anything, oke? Ketika words cuman the old man gitu, dia akan bisa refer ke apa-apa. Kecuali orang menggunakannya dalam suatu konteks tertentu, dengan prior knowledge tertentu, dalam situasi tertentu, itu bisa digunakan untuk refer to something. Tanpa itu, without itu, words the old man itu nggak akan berarti apa-apa gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami juga sampai di bagian sana. Oke, what else? I think those are the things that I need to explain about reference and inference. Jadi the way dalam komunikasi kan pasti ada speaker sama listener kan. Jadi the way-nya itu yaitu speaker refer to something dengan menggunakan referring expression. Ini conclusion-nya ya. Jadi speaker itu refer to something menggunakan referring expressions yang berupa noun tadi dan segala macam yang sudah saya sebutkan tadi. Si listener yang mendengarkan juga punya kerjaan untuk infer, untuk menangkap itu gitu. Jadi itu basically-nya, dan basic konsepnya. Basically itu yang terjadi. Nah, konteks sama prior knowledge itu kicks in di dalamnya gitu. Oke, jadi bagi yang masih punya pertanyaan tentang reference dan inference bisa ditanyakan. Saya akan coba buat videonya dan saya coba untuk menjelaskan lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau seandainya masih belum bisa dipahami atau masih ada beberapa poin yang mungkin it's still unclear for me gitu ya, silahkan write in the comment section below if you have questions, advice, or comments, or anything, request probably, just write it down in the comment section below. And what else? Itu aja sepertinya. Don't forget to press like button and also to share, so more of our friends, more friends of ours can learn with us here in this channel. Apalagi like, share, dan juga subscribe untuk dapat update terbaru. Dan kalau misalnya mau request sesuatu, jangan lupa di subscribe, jadi biar bisa dapat ada updatean terbaru nih gitu. Okay, thank you very much. I hope it's clear for you to understand the explanation. I hope I can make it easier for you to understand. If not, please just let me know. Okay, thank you very much. I'll see you again in the next video. Okay, bye bye.